Halo, assalamualaikum fans drama Korea. Pada kesempatan kali ini aku bakalan ngebahas soal dan pembahasan tes CPNS SKB keperawatan. So, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. 1. Seorang wanita lansia dengan umur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Keluarga menceritakan bahwa terakhir dalam 7 bulan, wanita tersebut sering kali mengurung diri di kamar, jarang mandi dan hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak bicara, keadaan nafsu makan menurun. Lansia tersebut masih tidak mau menceritakan masalahnya. Pertanyaannya, bagaimana teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien tersebut? A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau berbicara. B. Anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. C. Anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawatan khusus. D. Anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. E. Berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Oke, jawabannya adalah yang A. Masuk pertanyaan nomor 2. Seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap pagi antara jam 10 sampai jam 11, pasien selalu pergi ke bawah pohon mangga lalu berbicara sendiri dan tersenyum sendiri. Pasien kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan cakap-cakap. Pertanyaannya, bagaimana tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat bagi pasien tersebut? A. Mengajak pasien untuk bercakap-cakap. B. Melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. C. Menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. D. Melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. E. Menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Jawabannya adalah yang B. Jadi biarkan saja kegiatannya sesuai dengan jadwal. Pertanyaan selanjutnya, kelompok masyarakat di RT 01 mengeluh banyaknya kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? A. Pola konsumsi lauk. B. Olahraga setiap hari. C. Konsumsi buah dan sayur. D. Pemanfaatan pelayanan kesehatan. E. Kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Oke, nah kita lihat lagi. Berarti di sini yang harus ditanyakan adalah yang E. Kita masuk pertanyaan selanjutnya. Seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? A. Salah pergaulan. B. Terlalu dimanja. C. Kurangnya pengetahuan. D. Harga diri rendah situasional. E. Kurangnya peran ayah atau laki-laki. Oke, kalau kita lihat dari keadaan keluarganya, ini jawabannya ya, yang harga diri rendah situasional. Kenapa? Karena di dalam keluarganya si anak atau cucu tersebut punya ibu dengan yang mengalami retardasi mental. Selain itu, dia juga diasuh oleh neneknya yang sudah tua yang berusia 78 tahun tanpa peran seorang ayah. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 5, seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesa didapatkan data status obstetrik G4 P3 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik data tekanan darah adalah 150/90, protein urinnya positif 2, urin pada kaki dan palpebra. Pertanyaannya adalah pada kasus di atas ibu menderita A. Hipertensi dalam kehamilan, B. Preeklampsi, C. Eklampsi, D. Urin anasarta, yang E. Anemia.
Oke, di sini jelas ya, ini tensinya di atas 150/90 dengan protein urin 2. Berarti ibu ini menderita preeklamsi, betul. Hipertensi dalam kehamilan juga betul. Eklamsi ini salah. Kenapa? Karena ibunya tidak kejang. Kalau eklamsi kan identik dengan kejang ya. Nah, udim anarsarka juga bukan, karena udimnya itu disebabkan oleh preeklamsi ini. Tapi di sini kan ada dua jawaban yang betul. Nah, kita jawabnya yang mana? Kalau kita tahu hipertensi dalam kehamilan itu kan termasuk preeklamsi ringan, ada preeklamsi berat, ada juga eklamsi. Nah, kalau nemu pertanyaan seperti ini dengan dua jawaban benar, biasanya aku cari yang paling fokus. Berarti jawabannya adalah preeklamsi. Meskipun hipertensi dalam kehamilan juga benar juga sebenarnya. Oke, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya. Seorang bayi perempuan usia 8 bulan BAB 5-6 kali sehari selama 2 hari, sehingga bokong bayi sering basah. Bayi kemudian dibawa ibunya ke rumah sakit. Setelah di ruang perawatan, dilakukan pengkajian oleh perawat dan ditemukan membran mukosa kering. Turgor kembali lebih dari 2 detik, nadi 130 dan respirasi 5 kali per menit. Berat badan menurun 8.300 menjadi 8.000. Ibu sering bertanya tentang keadaan anaknya. Pertanyaannya, apa masalah keperawatan utama yang ditemukan perawat pada kasus tersebut? A. Resiko gangguan integrasi kulit. B. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. C. Resiko infeksi pada orang lain. D. Kurang pengetahuan. E. Kekurangan volume cairan. Nah, untuk pertanyaan ini di sini jelas banget ya, kalau misalnya si turgor kembali lebih dari 2 detik itu sudah menandakan tanda-tanda dari dia dehidrasi. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke. Pertanyaan selanjutnya, seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnosa menderita ALL sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, anak tampak lemah, hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan, dan mual. Tidak menghabiskan porsi makanan dari rumah sakit. Berat badan anak 30 kilo. Anak mengatakan mau cepat pulang dari rumah sakit. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Apa masalah keperawatan utama pada anak tersebut? A. Nyeri. B. Hospitalisasi. C. Intoleransi. D. Ansietas orang tua. E. Ketidakseimbangan nutrisi dari kebutuhan tubuh. Oke, jawabannya adalah yang E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kita lihat lagi pertanyaan selanjutnya. Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care. Melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan 1 orang remaja positif. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? A. Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. B. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti extended. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. D. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku beresiko tinggi. E. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Oke, untuk di sini yang ditanyakan adalah peran kita sebagai seorang perawat. Berarti jawabannya adalah yang D. Nomor 9, seorang perawat mencatat bahwa klien dengan diabetes tipe 1 mengalami lipodystrofi pada kedua paha atas. Manakah informasi selanjutnya yang harus didapatkan perawat selama proses pengumpulan data? A. Rencana rotasi lokasi untuk injeksi. B. Konsistensi hasil aspirasi. C. Persiapan area yang akan diinjeksi. D. Sudut di mana pemberian obat akan diberikan. E. Merencanakan obat per orang. Oke, sebelumnya kita harus tahu lipodystrofi itu apa. Lipodystrofi itu adalah hipertrofi pada jaringan subkutan tempat injeksi. Jadi terjadi pada beberapa klien diabetes saat tempat injeksi yang sama digunakan dalam waktu yang lama. Biasanya klien kemudian diminta untuk merotasi tempat injeksi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jaringan kulit tersebut. Nah,
Berarti untuk jawabannya yang benar adalah yang A. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Seorang perawat memastikan lokasi fistula arteriovenosus pada lengan kiri klien untuk mempersiapkan tindakan hemodialisis. Indikasi manakah yang menunjukkan bahwa fistula dimaksud adalah paten? A. Terdapat denyutan pada fistula saat dipalpasi. B. Kehadiran nadi radialis pada lengan kiri. C. Hilangnya suara desiran pada fistula saat diauskultasi. D. Capillary refill time atau CRT kurang dari 3 detik pada kuku di jari tangan kiri. E. Kehadiran nadi ulnaris pada pergelangan tangan kiri. Nomor 10, jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena seorang perawat itu memastikannya dengan mempalpasi untuk adanya denyutan atau ada suara desiran saat auskultasi. Kehadiran denyutan atau suara desiran itu mengindikasikan kepatenan fistula. Jadi meski kalau misalnya nadi radialis pada pergelangan tangan kiri dan CRT kurang dari 3 detik pada jari tangan kiri adalah kondisi normal yang diharapkan. Kedua hal tersebut itu tidak memastikan kepatenan dari fistula. Nah, jadi jawabannya yang A. Nah, itu dia soal dan pembahasan tes SKB CPNS keperawatan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen untuk menunggu video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.